Oke, baik. Selamat siang, Ibu Georgia. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah boleh meluangkan waktu untuk pertemuan kita di hari ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah membimbing ya kurang lebih mahasiswa kami, Regina, selama beberapa bulan menjalani PKL di PT Coding Max Indonesia, Ibu. Tentunya pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa kami selama berada di PT Coding Next Indonesia ini sangat berharga sebagai bekal ya sebelum mereka masuk ke dalam dunia kerja gitu Ibu. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi Ibu terkait dengan laporan PKL yang sedang disusun oleh Regina ya, karena setahu saya Regina ini mengambil topik terkait apa tadi Regina? eh, Praktik kerja lapangan pada bagian content creator di PT Coding Next Indonesia. Oke, terkait dengan konten kreator di PT Coding Next Indonesia, Ibu. Saya ingin memastikan saja, Bu, apakah memang tersebut sesuai dengan pekerjaan atau proyek yang memang selama ini dikerjakan oleh Regina di PT Coding Next Indonesia, Bu? Oke, sesuai ya, sudah sesuai sebenarnya. Karena Regina di sini memang job desk-nya dia day to day juga sebagai content creator yang mana dia yang memproduksi juga konten-konten yang kita post, entah itu di TikTok dan juga di Instagram secara langsung. Tuh, dan keterlibatan juga dengan para talent dan talentnya juga. Oke, baik. Jadi memang sudah cukup mewakili ya, Bu, ya, pengalaman Regina selama PKL di PT Coding Next Indonesia. Oke, Mhm. baik, Ibu. Nah, kemudian setelah Ibu mendampingi Regina selama PKL ini, bagaimana kesan atau penilaian dari Ibu Georgia secara keseluruhan terhadap mahasiswa kami ini? Secara keseluruhan ya sebenarnya very impressive karena bisa dibilang Regi content creator intern pertama di Coding Next. Sebelum-sebelumnya kita itu kalau intern biasanya masih posisi yang teknis lainnya juga seperti graphic design atau video atau social media gitu. Tapi untuk content creator ini memang hanya baru Regina sejauh ini kita punya. Dan kalau bicara tentang kedisiplinan lalu juga rajin atau enggaknya kerja itu bisa dibilang cukup rajin atau malah rajin banget kalau misalnya harus dibandingin nggak harus dibandingin juga sih sama anak-anak magang yang lain, tapi Regina itu terhitung rajin karena dikasih jadwal WFH dia tetap masih datang ke kantor meskipun itu mungkin karena ada schedule untuk syuting sama talent-talent yang lain gitu. Lalu untuk dari sisi kreativitas sih bisa dilihat dari sosial media kita yang untuk employee branding itu juga ada peningkatan setelah dipegang sama Regina selama masa magangnya kemarin gitu. Lalu eh, pada saat masa magangnya Regina juga ada salah satu konten yang bisa dibilang itu tuh salah satu konten yang viral dari Codinex di TikTok saat selama ini kita itu cukup struggling untuk apa ya untuk nge-push growth-nya TikTok gitu. Cuma saat dipegang sama Regina ini video yang dia produce bareng sama teman-temannya yang lain di sini itu berhasil untuk meningkatin performance TikToknya dari Coding Next. Itu salah satu achievement yang mungkin harus sangat diapresiasi sama orang-orang Coding Next di sini untuk Regina. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi ada perkembangan yang memang terlihat ya Bu ya. Salah satunya adalah dengan konten di TikTok yang tadinya mungkin tidak ini, tapi karena Regina dengan konten yang dia buat, jadi muncul misalnya FYP gitu ya Bu ya. Mhm, betul. Oke, baik. Kemudian mungkin ada masukan dari Ibu Georgia yang penting nih Bu untuk menjadi bekal ketika nanti Regina masuk ke dunia kerja setelah lulus, mungkin ada itu. Hmm, ini sebenarnya mungkin kemarin secara implisit udah sempat apa ya disampaikan juga ke Regina bahwa karena ini kan pengalaman magangnya Regina yang pertama juga ya dan dia kebetulan masuknya ke bidang edukasi gitu. Nah, untuk bidang edukasi sendiri memang dari sisi content creating dari sisi itu memang
relatif atau cenderung kita harus lebih picky mengenai konten-kontennya daripada mungkin kita misal kerja di agency atau misalnya kita kerja di brand lain gitu. Jadi eh, mungkin eksplorasinya Regina di Coding Next juga bisa dibilang terbatas karena lagi-lagi eh, mengingat ini konten edukasi yang harus ramah sama anak, ramah sama parents dan enggak apa ya ibaratnya tuh enggak membuat brand ini terkesannya main-main gitu. Jadi mungkin untuk Regina ke depannya itu masih banyak banget yang bisa nanya content creation lagi di perusahaan-perusahaan apalagi kalau misalnya di agensi yang nanti megang banyak brand itu sih dari segi konten strategi jalan banyak lagi yang harus banyak lagi yang harus yang bisa dipelajari yang bisa dibikin sama Regina gitu dan jangan jadiin dalam Next ini sebagai apa ya sebagai tembok kayak kemarin di Coding Next itu harus bikin konten-kontennya kayak gini enggak gitu karena ini kan bisa dibilang segmennya juga cukup berbeda gitu, Oke, gitu sih baik. paling. Oke, terima kasih Bu Georgia. Jadi artinya adalah yang bisa apa namanya diambil ya dari Regina ini harus banyak mengeksplor ya. Maksudnya konten itu tidak terbatas, tapi banyak sekali ide-ide yang bisa dia temui nantinya ke depannya apabila nanti misalkan Regina ke depannya memang mau melanjutkan apa namanya karirnya ini di dunia konten kreator gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik terima kasih sekali ya Ibu. Mungkin selanjutnya ini adalah kami minta apa namanya ya masukan Ibu terkait dengan rekomendasi untuk Regina sendiri Ibu. Sebagai Wah, gambaran dan kami gunakan itu adalah 86 sampai 100 itu dapatnya A Ibu. Kemudian dari 81 sampai 85 itu amin. Kemudian dari 76 sampai 80 itu B plus, 71 sampai 75 itu B, dan 66 sampai 70 itu BEMIN Ibu. Kira-kira berdasarkan performa Regina sama P kali ini, menurut Ibu, mahasiswa kami ini berada pada rentang nilai yang mana Ibu? oke, karena kemarin ini saya juga sempat isi ya ada isian penilaiannya. Rata-rata yang saya kasih itu di rentang A sih Bu untuk Regina ini ya. Oke, baik. Karena sesuai dengan performa kinerja yang memang sudah Regina berikan untuk Mhm, PT Kodinex Indonesia ini ya Bu ya. Oke, betul. jadi selamat ya Regina ya kamu diberikan nilai A oleh mentor Mhm. kamu ya dengan kinerja yang sudah boleh kamu berikan juga untuk PT Coding Next Indonesia gitu. Baik Ibu Georgia, terima kasih banyak atas waktu masukan dan juga bimbingan yang telah diberikan kepada mahasiswa kami selama PKL berlangsung selama beberapa bulan ini. Semoga ke depan ya Ibu tidak kapok ya kerjasama dengan program studi bisnis digital ya dengan PT Coding Next ini supaya bisa terus berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu dan semoga Ibu bisa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan Ya. aktivitas. Mungkin itu saja dari saya. Regina jangan lupa untuk didokumentasi mungkin. Oke, aku Oke. izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Georgia atas waktunya. Selamat Oke, siang terima Ibu. kasih Terima Mas kasih Kak Dani. Gia. Terima kasih Terima Regina. kasih Nah, Bustani. Ya, siang. sama-sama Regina, selamat siang.